Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi mujibatil ghusl. Fasal dalam pembahasan mengenai hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Sebelum materi dimulai, saya jujur sekarang itu kayak lumayan sebel gitu. Bayangin sekarang udah jam berapa ini? Hampir jam 2 malam kan? Hampir jam 2 pagi. Terus ketika saya barusan udah mulai, saya berusaha mengumpulkan mood. Kemudian saya sambil lalu baca syarah-syarah ini atau baca kitab-kitab yang agak sedikit lebih besar untuk menemukan kembali tahdir materi-materi untuk yang akan dikaji. Lalu saya pakai baju yang agak rapi dikit dan yes. Nah, ini kan sistemnya kayak resleting gitu ya. Saya tarik lagi resletingnya, Kenapa ini nggak bisa? Lalu ketika saya tarik dikit, kena paksa dan kebuka. Tuh. Kebuka. Dan mood langsung hancur banget gara-gara ini doang. Tuh. Yaudah ya, minta tolong dimaklumi lah kalau saya ngajar pakai baju begini. Soalnya ya mau ganti baju lagi udah mager. Dah. Nggak usah pura-pura senyum. Emang moodnya lagi jelek. Ngapain saya pura-pura senyum depan kalian? Dah. Bismillah. Fi mujibatil ghusl, dalam pembahasan mengenai hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Ghusl yang dimaksud menurut istilah ulama fikih adalah sayalanul ma'i ala jami'il badan biniyatin makhsusatin. Sayalanul ma'i, sayalan mengalirkan air, ala jami'il badani, ke atas seluruh tubuh, literally seluruh tubuh tanpa terkecuali, biniyatin makhsusah, dengan niat-niat yang tertentu, niat-niat khusus. Entah itu niatnya untuk karena keluar mani, atau haid, atau nifas, atau secara itlaq, secara umum. Oke. Kali ini kita akan mengkaji tentang kira-kira apa saja yang membuat seseorang itu wajib hukumnya, bukan sunnah, ya, wajib hukumnya untuk mandi besar. Mujibatul ghusli sittatun. Adapun hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar ada 6. 3 itu khusus bagi perempuan, ya, dan 3 itu dikategorikan untuk laki-laki dan perempuan. 3 untuk perempuan saja, 3 untuk perempuan saja, dan 3 untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ilajul hasyafah, memasukkan kemaluan laki-laki ini maksudnya ya, fil farji, ke dalam farj, kemaluan satunya. Ini kenapa saya gak bilang kemaluan perempuan, karena nanti ada pembahasannya. Yang dimaksud di sini adalah jima, bersetubuh. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Idza iltaqal khitanani aw massal khitanul khitana wajib al-ghuslu. Fa'altuhu ana wa Rasulullah faghtasalna." Apabila dua kemaluan bertemu, atau bertemunya satu kemaluan dengan kemaluan yang lain, maka wajib baginya untuk mandi besar. Aku pernah melakukan itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami berdua mandi. Ini mungkin
terkesan agak dianggap porno bagi sebagian teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengaji, tapi ini adalah ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu daripada kebenaran. Dan justru ini adalah hal yang tepat. Jangan dikira bahwa pembahasan-pembahasan semacam ini hanya boleh dibahas oleh orang-orang barat, oleh orang-orang yang jauh dari agama, oleh orang-orang yang tidak pernah belajar agama sedikit pun. Tidak. Hal-hal yang semacam ini, atau yang bisa kita sebut sebagai sex education, ya, bukan sex education yang sebebas itu, tidak, sex education versi Islam itu ini. Jangan dibuat bercandaan. Ya, jangan dibuat bercandaan karena ini adalah ilmu. Guru kami Buya Yahya itu ketika membahas tentang hal-hal seperti ini, itu beliau paling gak mau banget ketika ada salah satu di antara santri-santrinya itu yang menganggap ini sebagai sebuah candaan. Oke? Bismillah. Memasukkan kemaluan laki-laki. Entah kemaluannya itu normal, dalam artian bentuknya itu utuh, atau bentuknya kemaluannya itu terpotong. Terpotong dalam artian tidak sempurna bentuknya, sehingga yang masuk ke dalam kemaluan satunya itu dalam keadaan yang tidak sempurna masuk seutuhnya sebagaimana orang normal, itu tetap wajib mandi besar. Entah dia sadar ataupun tidak sadar memasukkannya. Sadar itu sudah jelas, tidak sadar seperti apa? Dia lagi tidur, kemudian dia kemaluannya bangun. Ya, kemaluannya bangun. Kemudian ada perempuan iseng, nggak iseng juga, perempuan yang berpikiran kotor, kemudian membuka celananya, lalu memasukkan kemaluan tadi itu ke dalam kemaluannya dia. Maka bagi sang laki-laki, dan juga termasuk perempuan dalam kasus ini, itu juga wajib mandi besar. Sang laki-laki tadi, dia kan tidak sengaja, ya, dia tidak menyengajakan dirinya untuk memasukkan kemaluannya ke kemaluan satunya, namun wajib bagi dirinya untuk mandi besar. Fil farji, ke dalam kemaluan satunya, lubang farji. Entah lubang itu adalah lubang depan, vagina, atau lubang belakang, hubul atau dubur. Atau entah lubang itu berasal dari perempuan atau bahkan laki-laki. Atau yang lebih ekstrim lagi, entah lubang itu adalah lubang manusia atau lubang hewan. Ya, lubang manusia atau lubang hewan. Entah memasukkan lubang tadi itu, dimasukkan ke dalam lubangnya yang hidup atau juga yang mati. Dalam artian, ilajul hasyafati fil farji ini bisa kita sebut hampir mutlak kepada semua lubang-lubang makhluk hidup yang ada. Entah dia besar atau kecil, entah dia laki-laki atau perempuan, entah itu lubang depan atau lubang belakang, entah dia manusia atau bahimah, hewan. Maka wajib mandi besar. Begitu pula bagi anak kecil dan juga ODGJ, apabila tiba-tiba keduanya dipaksa untuk kemudian diperkosa oleh waliyadzubillah, maka keduanya dianggap junub dan wajib untuk mandi besar. Wa khurujul mani, dan keluar mani. Keluar mani. Dengan apapun caranya. Kenapa musannif di sini membedakan antara memasukkan kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, dibedakan dengan keluarnya mani? Karena bisa saja ada seseorang yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan tapi tidak keluar mani, atau ada juga yang mengeluarkan mani tanpa lewat jalur jima tadi itu, lewat jalur bersubuh tadi itu. Oke?
Nah, sehingga keluar mani ini dengan berbagai macam cara. Entah dengan cara jima, atau dengan cara dia melakukannya sendiri, atau keluar tanpa sentuhan. Seperti orang yang sangat lemah sekali syahwatnya, dia keluar mani hanya dengan melihat seseorang yang sedang berciuman, atau dia membayangkan tiba-tiba keluar. Ada, walaupun jarang. Selain mani kita perlu tahu dulu. Mani ini adalah sebuah cairan yang keluar bisa dari laki-laki, bisa juga dari perempuan, yang keluar disebabkan rasa lezat yang ada, ghaliban, biasanya, yang munculnya itu muncrat, tadafuk, muncrat, tersembur gitu, yang biasanya setelah itu muncrat, orangnya menjadi lemas. Sekali lagi kami tegaskan, ini ilmu. Jangan berpikiran kemana-mana. Pikirkan yang sesuai dengan materi yang kita bahas. Itu adalah mani. Yang mirip-mirip dengan mani itu ada disebut sebagai madhi. Madhyun. Madhyun atau madhi adalah sebuah cairan yang sama juga keluar disebabkan karena syahwat, karena rasa lezat yang ada, tapi tidak muncrat. Tidak muncrat. Dan setelah keluar madhi, efeknya tidak lemas. Oke? Kemudian ada disebut sebagai wadi. Wadi. Ada madhi, ada wadi. Wadiun adalah sebuah cairan yang keluar setelah seseorang kencing atau ketika seseorang lagi capek, habis ngangkat yang berat-berat atau melakukan aktivitas-aktivitas yang luar biasa. Biasanya ketika teman-teman buka celana dalam kalian, menemukan cairan, nah cairannya adalah cairan. Hukum air mani itu suci. Sedangkan hukum madhi dan wadi itu najis. Hanya saja orang yang keluar mani itu wajib mandi besar. Sedangkan orang yang keluar madhi itu tidak wajib mandi besar. Orang yang keluar wadi tidak wajib mandi besar. Hanya cukup diperlakukan sebagaimana kencing. Madhi dan wadi itu hukumnya seperti kencing. Tidak wajib mandi besar, cukup disucikan. Dan hukumnya najis. Kalau ada orang yang bingung kira-kira, ini yang keluar mani apa madhi ya? Mani apa madhi ya? Maka dia bebas memilih. Dia bebas menentukan apakah cairan yang keluar dari kemaluannya tadi itu adalah mani atau madhi. Kalau dia menganggapnya mani, maka hukumnya tidak najis, tapi wajib baginya untuk mandi besar. Apabila dia menganggapnya madhi, maka hukumnya najis dan wajib dibersihkan, disucikan tanpa harus mandi besar. Fahimtum? Arju dzalik. Wal haidu dan haid. Haid. Menstruasi. Ketika menstruasinya telah selesai, maka wajib bagi dirinya untuk mandi besar. Apakah wajib menyegerakan mandi besar bagi seorang perempuan yang telah selesai dari menstruasinya? Tergantung. Apakah dia mendekati waktu akhir sholat atau tidak? Kalau mendekati waktu akhir sholat, maka wajib bagi dirinya untuk menyegerakan mandi. Tapi kalau misal waktu sholat masih lama, maka dia punya pilihan, akankah dia menyegerakan mandinya atau tidak. Fahimtum? Arju dzalik. Wan nifas dan nifas, yaitu darah yang keluar setelah seseorang melahirkan. Paling lama 60 hari, biasanya 40 hari, dan paling cepat hanya sekali muncrat. Nanti ada bahasanya insyaAllah. Tapi di Safinatun Najah pembahasan mengenai nifas, haid itu tidak terlalu mendetail. Ya. Nanti ada bab istihadah juga ya. Wal wiladah dan melahirkan.
Kenapa musannif membedakan antara melahirkan dan nifas? Bukannya ia adalah satu kesatuan? Jawabannya tidak. Karena terkadang ada seseorang, walaupun ini jarang sekali kasusnya, yang melahirkan dalam keadaan kering tidak keluar darah. Maka tetap wajib bagi dirinya untuk mandi besar. Alasannya apa? Banyak. Salah satu alasannya adalah karena wiladah, anak yang keluar dari tubuh seorang perempuan itu pada hakikatnya adalah berasal dari mani, maka dianggap dia keluar air mani. Begitu. Wal mautu, dan kematian. Maka ini wajib bagi yang hidup. Yang mati ini harus memenuhi dua syarat. Harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah ghairu syahid. Ghairu syahid. Oke. Yang pertama syaratnya adalah Islam. Apabila fayakhruju, sehingga bagi ghairu muslim, kafir itu tidak wajib dimandikan, tapi boleh. Tapi boleh dimandikan. Atau ghairu syahid, sehingga bagi yang syahid yaitu orang yang mati dalam keadaan perang fisabilillah, maka dia tidak wajib dimandikan, bahkan haram dimandikan. Berbeda dengan kasus kafir, boleh dimandikan tapi tidak wajib. Sedangkan orang yang syahid itu tidak boleh dimandikan, bahkan haram. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghsiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Jangan pernah mandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka yang mereka keluarkan itu akan memancarkan aroma misik, ya, nanti pada hari kiamat. Aroma misik seperti apa? Silakan kunjungi parfum kami jualan Veil Haram. Malah promosi udah. Canda ya. Gitu. Sehingga ketika yang mati tadi itu bukanlah seorang muslim dan merupakan orang syahid, tidak wajib dimandikan. Fahimtum? Arju dzalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.